Sambit. Wisnu Tama. Wisnu Tama. Wisnu siapa sebenarnya nama aslimu? Wisnu Brian. Wisnu Putra. Wisnu Putra. Biasa dipanggil Mat Solar. Biasa dipanggil Mat Solar. Mat Bisa Solar. juga Olga. Tidak Olga. Oh, tidak Olga. Lebih ke Billy, Bang Billy. Billy, Bang Billy, bisa. oke. Lebih ke apa lagi ya? Nah, Apa ya, kita mau bahas apa nih, Mbak? yang lebih akrab orang panggil Inu. Inu, Nah, yes. Inu sibuk apa sekarang, Nu? Kalau kesibukan apa ya? Bantu-bantu teman, bikin usaha, dia punya bantu bisnis teman. ya. Bikin usaha. Iya. Bikin usaha atau Menjalankan jalan usaha. oke. Di Saplaza, Saplaza Indonesia, Di Jalan Saplaza Samratulangi. Indonesia, Jalan Samratulangi ya. Yes. Kemudian kau ini siapa ini? Apa ya? Saya Siapa kau? juniormu di kampus. Minum dulu kita. Oke, minum dulu. Kita minum minuman Ih, dari tadi saya Yang share-sharein. didukung ya, dibantu, disupport sama Galaxy Coffee Asik. di Jalan Tanjung Santigi deh ini. Boleh diminum nih? Boleh. Oke, Nomor 1. Apa ini, Bar? Kopi susu. Ini Kopi Galaxy. Nama produknya? Nama produknya kopi susu. Gojek, Grab, apa tersedia semua ya? Tersedia Gojek, Grab, Maxim semuanya. Woi, WA langsung semua yang tersedia. Aman, ada semua dia. Oke, Hmm. mantap. Siapa kau ini, Nu? Juniormu di kampus, dia senior di kampus ini yang bikin saya tidak selesai kuliah, pemirsa. Dia dan semua geng-gengannya. Coba cerita dulu, Nu. Apa? Kau ini kenapa bisa sampai di tahap ini eksis seperti sekarang? Eksis kartu. Artinya orang yang aktif lah di giat-giat tiap event, beberapa Oke. event, kemudian apa namanya? Bahkan kau sudah kemarin sempat ikut andil dalam eventnya pemerintah, Mas. Guys. Iya kan? Yang mana? Yang vaksinasi itu. Oh tidak, kebetulan Oh, dia nah. pakai itu tadi Oh, tempat dia yang pakai saya tempat bilang Saplaza. saya, Oh, ya siap. Saplaza. Jadi ya saling membantu lah Oke, kita. siap, Sekarang cerita zamannya dulu. kolaborasi Ya, toh katanya. oke, betul. Betul. Jadi cerita dulu. Apa itu? Awal mula dari pertama kau lahir atau awal mula pertama kau aktif di dunia Oke. entertain, pokoknya semuanya. Oke, kalau untuk di musik itu sebenarnya di 2012. Nah, 2012 masih SMA kelas mau naik kelas 3. Jadi waktu itu masih zaman-zamannya Twitter, Bar. Masih aktif-aktifnya Twitter. Jadi ada teman yang kayak satu temanku dia bikin akun. Dulu kita belum kenal akun buzzer. Kayak akun-akun begitulah. Kalau sekarang dikenal akun buzzer lah istilahnya. Oh, buat akun sekedar Di Twitter, ya? di Twitter dulu temanku Oke. dia bikin yang kayak tentang anak-anak sekolah lah kayak begitu-gitu. Terus ada juga temanku satu dia bikin tentang apa ya, begitu-begitulah pokoknya. Sampai ada satu temanku, kakaknya sebenarnya dia punya akun Twitter dulu @soalpalu, sampai sekarang sudah masih eksis. Oh Soal Palu, iya, ya. siap. Soal Palu juga dukung ini. Oh iya, tahun mantap ini. soal Palu. Nah, itu. Oke. Nah, dari situ karena anak-anak SMA ikut-ikutan. Nah, kebetulan saya dari SMP juga suka dengar musik-musik musik-musik side stream lah istilahnya. Musik-musik yang bukan musik TV. Jadi kayak SMP ku dulu teman-temanku suka begitu. Dulu masih zaman-zaman Piwi Gaskin, Tertin, begitu-begitu. Nah, pas SMA temanku bikin begitu, saya juga kayak mau bikin, tapi saya apa yang saya bisa? Karena saya suka ngulik-ngulik yang begitu, yang musik-musik side stream dulu. Akhirnya saya bikin lah @indiepalu. Palu. Nah, di 2012 itu di Twitter @indiepalu. Itu masih hanya kayak sekadar yang anak SMA yang belum paham soal penulisan, juga belum tahu tentang media musik, juga tidak tahu, cuma iseng-iseng. Jadi kayak misalnya kalau dulu zaman-zaman Twitter itu no playing itu NP yang masih rame-rame NP. Tagar NP. Hashtag oke. NP. Potongan lagunya sedikit saja. Ya, Iya. hashtag NP Memandang Prince of wajah Mercy mencerah. gitu kan. Oke, siap. Yang masih eksis Ya, waktu itu ya, Prince oke. of Mercy, no playing, Six Stupid apa tanda tanya waktu, Ya, siap. no playing the box begitu Nah, cuma oke. sekedar begitu. Nah, pas kebetulan juga saya sepupu jauh sama Dika Pramulia. Oke, Dika. Sama Dika. Nah, Dika waktu itu masih ketua Partidor Palu.
Oh, masih anak-anak. ya, ketika Ya, kita itu dia. lihat kaca. Sebelum Dika Ciptun, habis itu Oh, kan sebelum dia Dika dikenal Ciptun, ya, Dika baru Ciptun Dika toh. Ciptun ya. Oke. Oke, habis Oh, itu ketua. Oh, Dika ini sempat ketua Partido. sempat ketua Partido. Nah, kebetulan Mantap loh, Dika. kebetulan Nah. gitarku di rumah itu ada stiker Piu Gaskin dulu. Jadi Dika kayak waktu itu Piu Gaskin baru datang ke Palu, saya ingat sekali. Dia ajak lah ikut terlibat apa semua. Saya bilang karena masih sekolah kan belum bisa. Terus saya cerita ke Dika. Saya cerita ke Dika punya Indie Palu apa semua. Nah, Dika kayak tertarik juga mau ikut nimbrung di Indie Palu dengan pemahamannya Dika yang sudah lumayan oke lah daripada saya yang masih anak SMA waktu itu. Nah, begitu Dika ketemu Ajus, akhirnya Dika, Ajus, saya, ada Budi Kurniawan, ada Alif Ramadan, ada Mas Andre Lasena, ada Kak Budi Pedia, banyak pokoknya waktu itu sudah tergabung dalam gabung lah di Indie Palu. Sampai akhirnya Indie Palu itu mulai tergerus waktu, masing-masing punya kesibukan. Dika juga sudah hijrah ke Bandung, Ajus lebih dulu malah ke Bandung. Udah akhirnya yang di Palu tinggal saya, Alif, Budi waktu itu. Andre Lasena juga sudah mulai sibuk. Sampai akhirnya di tahap sekarang yang di Palu kita vakumkan sebentar untuk mau mencari mau jadi diri juga. Mau mencari konsep yang lebih segar lah, yang maksudnya yang lebih ideal, walaupun tapi secara visi misi kita masih sama. Ininya saja, cara kemasannya, outputnya saja yang kita mau cari, yang bagaimana sih yang rumus yang baru yang sekarang ini yang ideal untuk mempromosikan band-band teman-teman atau musik-musik yang diciptakan oleh teman-teman di Palu. Berarti Indie Palu ini memang dia konsepnya media ya, yang dari awalnya cuma tujuan saya tidak awal, tahu ya, tujuan awalnya tidak tahu apa-apa ya. Akhirnya ketemu Dika sama Ajus, yang ketemu Kak Budi juga waktu itu yang memang sudah paham tentang apa perannya media untuk musik yang begitu-begitu. Itu sudah mulai arahnya bakal ke sana kayak begitu. Akhirnya ya karena kebetulan si Indie Palu ini yang punya followers banyak waktu itu, nah kita arahkan lah Indie Palu itu ke sana. Dan waktu itu juga sampai sekarang juga maksudnya media musik di Kota Palu belum ada yang bisa dalam tanda kutip yang bisa mencakup coveragenya ke nasional. Itu sih. Berarti Indie Palu ini berawal dari sekedar coba-coba. Iya, iseng-iseng iseng. Bukan juga coba-coba ya, iseng-iseng. Bukan dicoba karena langsung dibuat. Karena berjalan terus. Tidak ada kerjaan anak SMA, apalagi anak IPS. Sekedar bikin job. Karena memang saya suka musik indie begitu. Ya, kayak begitu. Jadi nanti postingannya nih NP, New Playing. Ya, New Playing yang begitu-begitu, simpel. Paling begitu-begitu ya. Kemudian di Palu sekarang memang lagi vakum karena itu tadi kita mau mencari rumus yang padahal kemarin sempat ada websitenya. Iya, jadi waktu di 2000 pokoknya kalau nggak salah itu di 2014-15 itu di Palu digarap dengan serius sama Dika dan Ajus. Sampai ada website, sampai postingan-postingan atau konten-kontennya itu aktif. Itu ada zamannya, sampai akhirnya yang dia itu karena kesibukan masing-masing akhirnya sudah mulai semakin kesini makin susah untuk atur waktu, untuk bikin konten pun sudah susah. Akhirnya kita sepakat untuk kita vakumkan dulu, kita cari rumus yang ideal, yang mana mungkin entah itu kita yang terlibat atau harus ada orang baru yang terlibat di dalam, yang jelas walaupun secara profit ya tidak bisa dibilang profit yang bisa jadi kerjaan utamanya kita atau anak-anak. Setidaknya kita sudah punya role model dari trial and error yang kita bikin di beberapa tahun belakangan itu. Indie Palu paling tidak bisa lah mengganti duit capeknya anak-anak yang kerja kayak gitu, sama tidak terlalu mengganggu waktu. Terus Indie Palu ini idealis yang masih dia pertahankan ini apa? Karena begini, contoh begini, mungkin ini sudah paham, cuman saya mau paparkan pertanyaan, maksudnya begini. Contoh seperti salah satu akun yang dibuat sekedar, akhirnya lebih menjurus ke sembarang sudah, akhirnya memang cuma cari profit, jadi tidak ada idealis yang bertahan. Memang dia pure realistis. Kalau jadi pure dia buzzer dia, gitu ya. Ya, pure dia buzzer. Bisnis, jadi bisnis. Kalau Indie Palu, apakah ada idealis yang dia pertahankan sampai sekarang ini? Nah, kalau mau dibahas Indie Palu secara bisnis untuk coverage Palu bahkan Sulawesi Tengah, menurutku itu itu bukan juga nihil, bukan juga mustahil ada, tapi
kita lihat dari segmen yang jelas, kita kalau bisnis, kita bicara segmen pasar berarti ya. Oke. Untuk segmen pasar musik di Palu sendiri ya kita tahu kalau masih belum terlalu umum. Kita teman-teman tahu Letters Mill, teman-teman yang nonton Better Boom Talks tahu Letters Mill, tapi kalau kita mengambil sampel yang lebih besar dalam artian kota Palu ya itu masih hanya beberapa kayak gitu. Iya. Nah, Jadi lingkupnya masih kecil. nah Oke. di situ karena Indie Palu bermain di ranah itu, kalau kita membicarakan di bisnis ya bisa jadi tidak terlalu besar gitu. Iya, oke. Sebenarnya kalau mau bicara bisnis pasti bakal dicari segi bisnisnya ini bagaimana. Iya. Yang jelas kita masih pada rohnya Indie Palu itu, pada visi misi awalnya Indie Palu yang kita semua akhirnya Indie Palu jadi serius, yang kita sepakat Indie Palu visi dan misinya kita menjadi media untuk bisa memediasi teman-teman musik di Palu, bukan hanya sekedar exposure. Mungkin Indie Palu bisa menjadi partner teman-teman musik, pemusik atau musisi di Palu untuk bagaimana caranya kita sharing bisa memecahkan atau bisa mencakup yang lebih besar lagi gitu, dalam artian ilmu mungkin, Iya. segmen pasar dan lain kayak begitu sih. Kita Berarti- putar-putar saya bicara. Saya bicara. Berarti Indie Palu ini adalah salah satu tidak semua. Yes. Salah satu solusi untuk orang-orang yang bergerak di dunia indie. Bisa Kalau- dibilang seperti itu. Kalau menurutku Salah satu, bukan lebih ke supporting system sih Iya. sebenarnya, Ah. kayak bukan menjadi solusi juga. Misalnya kita lebih ke kita bantu Membantu. supporting Oke. sistemnya teman-teman. menjembatani. Iya, Ya. kayak begitulah paling ya sejauh apa kemampuan Indie Palu bisa bergerak tuh. Kalau saya bilang indie ya menurutku tidak relevan lagi sih kita bahas Oke. soal indie sekarang ini, Iya, karena siap. ya siapapun saya rasa butuh orang Betul. untuk terlibat, maksudnya orang dari luar untuk terlibat. Ah. Lebih ke situ sih. Sebenarnya kita penting ini saya ini orang yang kurang paham dengan indie ini sebenarnya Independen, apa? oke. Iya. Sebenarnya orang selalu berbicara saya ini indie. Oke. Saya ini indie. Apa sebenarnya independen ini? Ini dalam hematku ya, Konteks maksudnya- pemahamanmu. Oke, pemahamanku. Oke, kalau salah bisa dikorek Ya, mungkin siap. di komen biar tambah rame. Independen ya apa ya, berdiri sendiri menurutku. Independen berdiri sendiri. Yes. Indie itu menurutku bukan secara genre musiknya indie. Indie itu lebih ke kayak gerakanmu kayak gitu. Kalau zaman-zaman dulu kita lihat major label versus label apa indie label yang kayak Yeah. gitu itu pemahamannya mungkin major label ini secara apa ya? Secara masif, yang punya kekuatan masif, entah itu linknya tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Yang kayak begitu-begitu mungkin waktu orang memahami indie, Indie, sama si major ini. Hmm. Itu sih bukan soal gender, lebih ke kayak gerakannya sih, gerakan independen. Cuma semakin kesini kita juga tahu kalau kita tidak bisa bergerak sendiri, media pun yang bukan tergabung dari kita yang membantu kita, Iya. dikatakan kita sudah tidak indie lagi. Tidak gitu. indie Maksudnya lagi. karena kita Ah. mendapati bantuan Iya, dari luar. oke. Jadi kalau saya pribadi, Yes. saya punya pemahaman ini ini saya punya pemahaman ini kecil sekali. Nanti dikoreksi juga kalau salah. Biar ramai komentar. Iya. Nah, Like, dislike. jadi pemahaman saya mungkin ada beberapa pemahaman orang-orang juga. Indie ini orang yang tidak tergabung dalam satu major tadi. Nah, satu apa istilahnya manajemen seperti TIT gitu, Ya, seperti yang- TIT. Nah, tidak masuk dalam satu label. Jadi ada satu band dulu saya pernah dengar. Itu band dari Palu, dia keluar akhirnya di cover sama satu label. Kemudian dia buat karya dan bahasa karyanya itu kurang bagus. Oke. Kurang bagus. Bahasa karyanya itu seperti kayak musik underground itu mau bahasanya anjing, bebas. Oke. Kalau dia tidak terikat dalam satu label. Ya karena mungkin kalau menurutku itu apa ya, ada kepentingan soal hak siar sebenarnya, apalagi kalau yang kita tahu kalau major label ini punya link promosi ke TV Nah, yang iya, dimana seperti itu. TV kan punya aturan apa penyiaran KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia yang Oke. tidak boleh sebutan ini Nah. itu gitu sih. Sama pasar juga sebenarnya. Iya, iya. Pasarnya Ini penikmat melalui musik di Indonesia apa kalau misalnya si major ini tetap mempertahankan band yang notabene dia tahu tidak masih tersegmen di Indonesia, pasti bakal ini kan lebih ke bisnis sebenarnya Iya, sih. itu saya kalau saya tidak salah ingat dulu 2008 2009. Oke. Jadi keluar bahasa lah. Sote indie dorang. Oke. Karena statusnya sudah
mau diintervensi dengan satu label. Oke. Nah, begitu. Misalnya lagunya anjing. Secara anjing, karya anjing, dia sudah gini ya, diintervensi sudah, dari label. Makanya dia hilang sifat indinya. Bagaimana menurut kau tanggapi itu? Apakah dia masih indie atau dia sudah tidak indie? Sebenarnya apa? Sebenarnya dia sudah indie ya, harusnya. Saya tidak tahu, maksudnya indie itu menurutku sebuah gerakan. Oh, indie sebuah menurutmu gerakan. cuma gerakan. Hmm. Kapan dia dibantu sama pen, kalau patah tulang dia bukan indie sudah. Seperti itu kan? Iya, kayak gitu. Kalau dia pakai tongkat dia bukan indie sudah. Kalau Bisa dia saja tidak kalau berdiri sendiri iya, ya. bukan gerakan toh. Nah, iya. Berarti dia sudah indie. Kalau dia main pakai Tahu, sate motor namanya sabantar dan sebar kita ini serang tidak. Satu tutup mulut terus teman-teman mau memahami indie seperti apa Oke. terserah orang. Artinya ini Iya, iya bebas. Untuk kita. Kalau teman-teman punya apa namanya pemahaman indie apa, tulis di kolom komentar saja Ya. supaya bagi-bagi dengan teman-teman. Kau ini Apa lagi? banyak sekali band. Dulu. 88 tuh band. Berapa ya? Coba bilang satu-satu dulu nama bandmu yang pertama kau Yang bikin. pertama sekali Goodbye Holiday. Itu Goodbye masih Holiday. SMA. Habis itu lulus Itu 2000 berapa itu? 2011 sampai 2011 itu terbentuk. Kenapa dia Goodbye Holiday? Apa ya, karena masih anak-anak SMA masih Mm-mm. masih zaman-zaman kayak sekolah itu kayak sudah sesuatu yang kayak Mm. anjing sekolah lagi kayak begitu. Setiap Iya, iya. Nah, baru saya waktu SMA juga bisa dibilang ada di salah satu sekolah mantap memang yang bisa diunggulkan yang gitu ya. Gitu jadi Iya, kayak oke. sekolahnya itu yang dari pagi sampai sore, Iya. ya, jadi kayak Goodbye Holiday. Ya, oke. Terus sama Kemudian yang kita- kedua, Yang kedua Dreamer in Space, Dream in Space. Pemimpi di Oh, Angkasa. yang dengan anu. Siapa main drum? Mirage. Miras. Iya. Miras, bukan Iya. Miras. Minuman keras. Iya. Mudah-mudahan kau nonton Miras. Mirage itu. Dream in Space. Dreamer in Dreamer in Space. Space. Ya, pemimpi Oke. di angkasa itu. Itu vokalisnya Polo. Bukan, Oke. itu vokalisnya saya. Oh, Oke. vokalisnya. Oke. Habis itu Dreamer in Space ada Remember Husky. Nah, itu Polo. Remember Husky itu Polo vokalisnya. Polo betul, vokalisnya. Polo. Oke. Habis 3. itu berapa sudah? 3. Tiga. Remember Husky apa artinya? Kenapa sampai jadi Remember Husky? Sebenarnya kayak waktu itu kayak Karena saya rasa semua band ini yang kau di dalamnya, kau ini salah satu penggagasnya, artinya pendirinya. Oke. Waktu itu Jadi apa siapa yang tahu? lagi tren-tren ya zaman-zaman apa popang, easycore, power pop begitu Iya, gitu iya. yang kayak cari yang dipikirin pertama itu sebenarnya logonya. Ini Anjing. band ini. Jadi kalau sama bikin apa? Logonya ini bagaimana ya kayak bagus ini enggak ada gambar-gambar anjing husky gitu oke. serigala bagaimana sih? Baru di situ masih zaman-zaman Day to Remember yang begitu Nah. band-band easycore sudah Nah. jadi Remember Husky begitu. Ingat Iya. anjing husky gitu. Ingat anjing kayak gitu. 3. 3. Habis itu Dreamer in Space. Dream in Space. Heartland. Husky. Heartland. Heartland Heartland itu kalau lumayan tidak salah serius. dorang-dorang semua ini juga personilnya. Tuh. Awalnya dorang-dorang tapi semakin kesini berubah. Oke. Jadi terganti orangnya. Apa Heartland? Nah, itu Heartland. kenapa lagi Heartland lagi? Heartland itu apa melodic hardcore. Jadi Heartland itu pecahannya si Dreamer in Space ini sebenarnya. Oh, pecahan. Mm-mm. Kayak Noah dengan Titans. Oke. Itu Hmm. si Heartland ini habis itu selebihnya tinggal diajak-ajak, maksudnya tinggal diajak main kayak sama Inal ajak main di Yau Yau. Oh, itu diajak sudah ya? Sudah bukan maksudnya bukan Berarti saya yang pengen main band. empat ini yang kau gagas memang. Yang Oke. yang lain gagasannya Inal, Yau Yau Yau. Yau. Nah. Suaka kaum plastik. Wih, akhirnya sebagai kaum plastik. Yau Yau Suaka itu saja. Ada yang satu dengan Ama. Pakistan Marquez oh saya tidak. Oh, kau tidak Saya ya? cuma adisional kemarin bantu-bantu. Oh, sempat saya oke. Sekarang band yang masih kau geluti Nggak ada. maksudnya masih ada? Masih ada sudah. Ada band satu. Tapi Mau artinya- jalan cuma sebenarnya pikiranku kayak ih malas sekali main band baru bikin. Pasti kau rasa kayak sayang bikin acara baru saya mau latihan lagi Iya. teman-teman Iya, sudah iya. sungguh mana kau ini orang semua latihan tunggu masih bahan rantan masih bahan tiket cetak tiket Terus iya lanjut no dari band. Kenapa tiba-tiba kau terjun ke jadi kau yang bikin event? Oke. Ya pertama gara-gara Koden Rian Setiada. Ah, oke. Kan dulu Koden 2000. Rian yang kuasai Iya. semua ranah. Iya, ada teriakan. Hmm. Koden Rian yang kuasai itu toh. Baru saya dulu ya diajak-ajak Rian lah, bantu-bantu barisan. Kalau kau dulu Timu dan Dika dan Ajus. toh. Ya, oke. Oke, enak sekali nih.
Baru sudah habis itu. Nah kebetulan saya aktif di forum sudut pandang juga dari 2016. 2016. Forum sudut pandang. 2015 saya hilang memang dari dunia. 2015 kok sudah ada tuh. Nah 2015 awalnya. Tapi kau sempat bikin event waktu saya masih ada di Tahu Dung Dung. Oh iya itu akustikan. Cuma yang event-event Ah. receh-receh Ah, gitu oke. lah, Ah. akustikan. Terus. Nah, habis itu 2000 memang saya kayak suka sekali mau bikin gitu. Cuma dulu masih belum tahu jalannya mau kemana, Ya, belum tahu oke. sumber duitnya bagaimana, takut nombok lah gitu. Ya. Awal-awal sudah akhirnya 2016 itu pas join di forum sudut pandang, kebetulan saya pegang di program musik namanya Mulok, muatan lokal. Oke. Nah akhirnya saya sama Andi Januar pertama. Nah. Sama Andi Januar partner bikinlah mikro gigs. Kita cari tempat-tempat yang di tengah kota murah, terus tidak ribet urus izinnya apa semua. Nah pertama kali dibikin di Gedung Juang. Gedung Juang, Itu Mulok. iya Mulok di 2016 itu Mulok pertama. Oke. 2016 di Gedung Juang. Akhirnya sudah semakin karena sudah apa ya, kayak ketagihan begitu mungkin ya apa. Enak juga Enak juga biar nombok, biar capek iya. apa enak juga yang sudah dari 2016 bikin terus 2016 juga 2015 pernah diajak terlibat di Rockin Celebes juga Yush. sama Kak Iwan, Ah. sama Dika, sama Ajus juga 2016. Nah terus nah mungkin karena berada di circle yang topik pembahasannya itu terus akhirnya jadi kayak terpantik untuk bikin terus kayak begitu sih. Apalagi kayak beberapa kali juga terlibat di event-event lain yang di luar Palu sampai harus ke sana begitu, yang kayak pas ada di sana terus rasakan atmosfernya, lihat pergerakan orang di sana pasti kayak anjir kayak begini bisa lah saya bikin di Palu kayak begitu itu sih yang memantik sampai akhirnya bikin terus. Gitu. Terus saya pernah kemarin cerita-cerita di bar. Oke. Saya bahas tentang bagaimana event yang kita buat sendiri. Maksudnya event yang kita gagas, bukan kita dipanggil orang main di event. Maksudnya kita dipanggil orang untuk buat event event yang kita sendiri. Oke. Kayak contoh kita yang album, create ya, oke. kita yang create. Kayak Kalau Palu Rockin' Rockin' Fest, Fest, ya. oke. Kalau menurut saya semua event yang kita create itu keuntungannya itu tidak nombok. Yes. Bagaimana kira-kira menurut kau yang sementara aktif di event ini? Kalau saya pribadi, keuntungan event yang kita create sendiri, keuntungannya itu tidak nombok. Tidak nombok itu termasuk untung begitu. Berarti itu sudah untungnya itu. Oke. Sudah untung itu, tidak nombok. Paling tidak saya tidak selesai Paling tidak acara saya tidak berutang. sudah. Ya, Tidak selesai lagi- acara sudah selesai. Tidak lagi pikir oke. Kalau saya pribadi, kalau kau gimana kira-kira? Kalau menurutku ya tergantung dari misalnya Akbar bikin Palu Rockin' Fest sebenarnya pure untuk bikin wadah ke teman-teman band. Biar ada wadah untuk tampil begitu. Nah, tanpa ada utang pun itu sudah apresiasi yang sangat besar, sudah pencapaian yang luar biasa sebenarnya untuk Palu Rockin' Fest. Menurutku kapan saya niatnya bikin event ini untuk memang saya mau pure bisnis kayak gitu. Saya mau pure bisnis, eventku saya mau kasih berbayar, band yang mau bermain saya bayar sekian, kalau mau ayo, kalau tidak saya kasih tiketing, kalau saya untung memang tujuanku untuk cari untung. Yeah. Kalau memang tujuanku memang saya bikin event ini kayaknya hanya untuk bantu teman-teman yang kayak banyak sekali kan kita ada di circle yang selalu dengar keluh kesahnya teman-teman ini kayak tiara acara, aneh begini yang begitu. Nah, kalau memang yang tujuan bala-bala gitar. iya kayak begitu. Kalau tujuanku mau create event hanya untuk sekedar saya mau kasih main teman-temanku kayak begitu, ya targetku tidak nombok itu sudah maksudnya saya setelah event saya tidak nombok berarti menurutku saya sudah capai target yang itu. Kalau saya indikatornya lebih ke kayak after event itu apa kayak begitu. Kalau Apa saya goalsnya create dari event ini? kalau saya create lebih ke after eventnya itu apa begitu. Kalau misalnya saya buat event after eventnya ternyata saya bikin program di event itu untuk jualan merchandise yang bisa menguntungkan teman-temanku rekaman dan akhirnya setelah after event itu kejadian itu yang saya pikirkan lebih ke kayak situnya, lebih ke kayak proses setelah eventnya sama orang yang nonton ini rame atau tidak kayak begitu sih. Edukasi dari teman-teman yang nonton ini apa yang mereka dapat. Iya kayak begitu indikatornya. Terus kalau saya kan event yang kita create itu
keuntungannya itu tidak nombok. Tidak nombok. Kalaupun ada untung dalam bentuk profit uang, Ya, syukur-syukur alhamdulillah. itu hadiah Bonus. sudah. Iya, Ya, itu hadiah sudah. Sepakat, sepakat. Tapi kita yang aktif di event ini, kita bicara saja event organizer. Oke. Event organizer ini berarti dia punya create event sendiri. Kemudian satu sisi dia dipanggil untuk menggagas satu acara. Ya. Dulu 2015 saya pernah aktif di seperti itu. Saya buat create event sendiri. Karena saya sudah buat event, makanya saya lalu aktif di kampus. Akhirnya anak kampus lihat, wih, ini event keren, siapa yang bikin? Oke. Ini event bagus, siapa yang bikin? Bonus berarti ya. Nah, ini bonusnya ini sudah. Akhirnya saya dipanggil, Kak, kita bisa gagas eventnya kita enggak? Bikin ininya, bikin ininya, bikin semua. Nah, itu yang profit dalam bentuk chain itu, saya dapatnya dari situ. Bukan Tapi di event itu bukan ya. di event yang saya create. Justru karena secret itu event orang lihat Jadi kapasitas. ini yang saya sebenarnya, Betul. tujuannya buat event Sepakat. itu sebenarnya ini yang saya cari. Karena kalau event yang saya create itu ada keuntungan uang, Yes. itu hadiah sudah. Iya, bonus. Tapi targetku tidak nombok. Kalau ada keuntungan hadiah. Hadiah yang paling saya harap itu bagaimana nanti saya Iya. garap eventnya orang. Betul. Nah, begitu Nuk. Sekarang sampai dengan sekarang ini kau ini orang yang lagi dilirik sama beberapa corporate. Bahkan kau sudah bergabung kalau tidak salah di corporate ya. Dulu pernah ada kontrak. Dulu Tapi pernah ada. Sekarang free agent. Wih, kau tunggu kontrak mana ini? Pengangguran sebenarnya. Sekarang masih fokus di Plaza. Iya, sampai kau event nasional, sampai kau pernah berkecimpung di dalam event nasional. Sebenarnya cuma diajak juga. Nah, diajak tapi juga. karena diajak berarti kau punya kapasitas dong. Dan Bisa- mungkin tidak. saya nggak tahu ya. Atau sama rendah. Tidak, bukan. Bisa jadi karena punya kapasitas, bisa jadi karena saya orang dekat dengan dia kayak begitu kan. Oh. Kan banyak jalurnya sekarang ini kayak kau punya kapasitas tapi kalau dia terkenal kau sate mau bakar dengan orang yang terkenal. Biasa banyak kan yang gitu. Iya, tapi bapak juga orang sekenal baru dia tahu apa-apa mau Ya, panggil. bisa. Toh? Iya. Iya, dia tahu apa, bapak juga sama panggil. Nah, sekarang lu, kau ini kan main band. Sunda. Lalu, Lalu, ya. dulu main band, kau buat indie pal. Biasa ada. Nah, kau kan indie palu karena suka dengan musik. Kemudian tujuanmu, jadi ada orang yang suka musik tapi dia tidak main band kayak saya ini. Saya suka dengan musik tapi saya tidak punya band yang serius karena memang saya tidak tahu apa mungkin. Oke. Kau bisa semuanya, toh? Iya, Kau bisa semuanya. Kemudian tujuanmu, kenapa kau cuma suka musik? Tujuanmu mau main band itu untuk apa? Cari harim kah? Awalnya. Apa kah? Awalnya. Tidak sih, awalnya karena memang saya suka dan kebetulan Bukan begitu. apa itu? Memang cari jawab bisa. Baca cara jawab. Iya, kau suka musik. Oke. Jadi kalau saya suka musik, saya tidak ada keinginan. Saya cuma suka dengar. Saya jadi saya penikmat musik. Penikmat, Nah, oke. Ada orang yang ada dan beberapa orang ada yang begitu. Nah, ada beberapa orang yang saya bisa main gitar, saya tidak jago, bukan jago. Iya. Saya bisa, tapi saya tidak main band. Saya sudah bilang, kenapa kau pilih untuk kau di panggung? Karena saya tahu main gitar, itu saja. Oh, itu ya? Iya, Karena karena kau bisa. Iya, saya bisa main gitar. Itu. Tidak ada tujuan untuk cari harim? Tidak ada. Dilihat harim, eksis Tidak apa? ada juga sih. Tidak ada sudah. Oke. Tidak ada sudah tidak ada. Sebenarnya ini terakhir. Oke. Bagaimana tanggapanmu dengan keadaan yang hampir 2 tahun ini tak kunjung usai walaupun sudah mau usai? Oke, dalam kurung pandemi. Oke. Gitu, Oke. Koroncos. Oke. Apa ya, kalau saya menurutku memang sudah Sedikit. kejadian Keras gimana? sedikit. Apa? Keras sedikit. Oke, keras. Oke, kalau saya menurutku apa ya? Sudah kejadian, mungkin Iya. saya tidak tahu. Kau menghadapi ini keadaan apa teknik-teknikmu Asik. yang kau masih bertahan sampai hari ini? Ya. Artinya kau tidak stres. Kalau stres sebenarnya, Nah, cuma sudah stres. ya mungkin itu di Battle Boom Talks di tidak apa Nah. kalau saya lebih ke kayak dicari lagi apa yang celah yang mesti kalau ibaratnya kalau jalan A ini sudah macet sekali, sudah bisa kau mau jalan tapi pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan ada lubang, belum lagi macet, ada jalan B yang kayaknya masih agak safe walaupun jalannya itu di lorong gitu. Jalannya itu Jadi di lorong. coba cari jalan yang Iya, lain. cari jalan yang lain. Yang jelas apa ya, tidak juga saya tidak mau lewat ulang di jalan A ini. Pasti kapan jalan A ini sudah mulai Longgar ya, sudah. boleh lah kita Boleh ulang lagi, iya toh? gas Oke. ulang. Nah. Gitu sih. Tadi yang terakhir ini pesan untuk Battle Boom Entertain. Oke.
Kalau pesanku Better Boom Entertain tahun 2022 nih, 2022. 2021 kemarin. Ya. Ya bisa lah artis internasional lah ya. Wah, hari pertama satu artis, hari kedua dua artis. Oke, amin, Amin. Belum ada masalahnya. Siap. Pertama festival yang Palu sekali belum ada. Ya, Yang oke. ada festival Palu yang ya Festival punyanya plat pemerintah, merah oke, plat merah lah. merah. Yang betul-betul Plat plat hitam. hitam ini belum ada. Maksudnya yang skala nasional. yang pop juga maksudnya yang bisa mewakilkan teman-teman di segmen-segmennya kita ini belum ada. Oke. Nah, hadirnya Palu Rockin Fest ini menurutku harusnya jenjangnya bakal ke sana dan dia bakal bisa ya kalau kita bicara nantua pariwisata, mengangkat pariwisata Palu kayak gitu. Ini kan saran untuk betul. Itu sih. Harusnya dia bisa jadi salah satu medium promosi bukan hanya teman-teman band atau musisi atau pekerja kreatif yang bakal terlibat di dalam, justru dengan adanya Palu Rockin Fest ini kayak apa lagi yang main di Palu Rockin Fest tahun ini dari luar gitu yang datang ke sini ya. Kemarin tas pas gara-gara jalan besar tutup. Oh iya betul, jadi harus masuk Mau lihat lorong kayak gini soalnya. Masih panjang kemarin balobang. Itu sih menurutku kayak ya kalau kita berangan-angan pasti kelasnya bakal internasional. Yang paling dekat lah kita bisa ambil, paling tidak bisa gaungnya bisa Sulawesi lah ya. Amin. Itu sih saran Kritiknya yang telah terjadi dengan Better Boom. Kau silakan kritik Better Boom. Kritik apa ya kalau Better Boom, masalahnya dari Better Boom Entertain ya. Better Boom Entertain. Apa ya? Saya tidak terlibat kemarin. Iya, maksudnya dari yang segi Kemarin gelap. Yang gimana? Yang di sana, yang pertama. PRF. Yang kedua. PRF 2 gelap baru kalau menurutku apa ya inovasi dari Palu Rockin Fest ya, inovasinya panggung 2 ya kan. Kalau saya Jangan ragu-ragu kritik. Itu saya ingat-ingat dulu. Kau kritik jangan cuma satu event, semua yang telah dibuat sama Better Boom Entertain itu kau kritik. Artinya kritik itu jadi bayar. Yang bakar kan tidak dibayar. Ada ini bukti transfernya masih ada. Oke. Apa tidak ada sih menurutku. Ya deh. Bukan tidak Tidak ada tulis sama maju itu. Yang tadi Untuk saya bilang mungkin event. yang pertama secara promosi mungkin belum terlalu ini kemarin, belum terlalu maksimal. Terus Tapi Nuk sampai band Malaysia mau minta main loh. oh berarti bagus ya, bosnya baru Waktu di dengar. PRF. Apresiasi PRF ya. Itu saya bilang kan harus Lebih internasional, lagi, ya, lebih harus lagi. lebih. Itu paling itu sih promosi, terus secara artistik Ya, artistik karena oke. menurutku Dekorasinya. kita datang festival itu bukan cuma Mencuci mata memang. Iya, bukan cuma datang melihat penampilannya siapa, walaupun tujuan utamanya paling tidak kita ada di festival itu kita vibes-nya betul-betul di festival saya kayak gitu. Bukan dia berada di gigs, bukan dia berada di mana, itu sih bikin vibes yang festif sekali kayak gitu. Itu saja. Terima kasih Wisnu. Semoga bisnisnya lancar. Amin. Thank you Better Boom. Semoga Semoga sukses. semua apa yang dikerjakan ini menjadi yang ke depan ini lebih mantap lagi. Amin. Jadi untuk teman-teman yang menyaksikan ini, Yes. jangan lupa follow akunnya @inuputra, @inuputra dan Suplaza. @saplaza shop. Oke, siap. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.